Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin washolatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Tips menghadapi stres zaman now. Solusi dari Tazkiyatun Nafs dalam Ihya Ulumuddin, karya Imam Al-Ghazali. Suatu hari, Ahmad, seorang profesional muda yang sukses, merasa terjebak dalam lingkaran tekanan yang tidak pernah berakhir. Kehidupan sehari-hari penuh dengan tenggat waktu kerja yang menumpuk, media sosial yang memperlihatkan kesuksesan orang lain, dan tuntutan gaya hidup modern yang melelahkan. Meskipun dari luar terlihat baik-baik saja, di dalam hatinya, Ahmad merasa gelisah, stres, dan kehilangan arah. Suatu malam, setelah merasa sangat tertekan, Ahmad teringat pada nasihat seorang ustadz yang pernah menyarankan untuk membaca kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, khususnya tentang Tazkiyatun Nafs atau penyucian jiwa. Dalam pencarian ketenangan, Ahmad mulai mempelajari Tazkiyatun Nafs. Langkah pertama yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali adalah mengenali akar stres. Ahmad mulai menyadari bahwa sumber dari kegelisahannya bukan hanya tuntutan luar, tetapi penyakit dalam hati, rasa iri, ambisi berlebihan, dan cinta dunia yang tak terkendali. Al-Ghazali mengajarkannya bahwa penyakit-penyakit ini bisa menjerumuskan seseorang dalam kecemasan, karena hati menjadi tidak pernah puas. Ahmad pun merenungkan bahwa dalam kehidupannya, ia sering membandingkan dirinya dengan orang lain dan selalu merasa kurang. Malam berikutnya, Ahmad mencoba langkah berikutnya dalam Tazkiyatun Nafs, muhasabah, yaitu introspeksi diri. Ia duduk sendirian dan mulai merenungi tindakannya selama ini. Dengan jujur, ia bertanya pada dirinya sendiri, apa yang sebenarnya aku kejar? Apakah semua yang aku lakukan ini demi Allah, atau hanya demi dunia dan pujian manusia? Dalam muhasabah ini, Ahmad mulai melihat bahwa banyak beban yang selama ini dia pikul berasal dari harapan dan keinginan yang tidak perlu. Ia memutuskan untuk mulai melepaskan beberapa ambisi yang hanya menambah stres. Ahmad juga mulai melatih mujahadah, yaitu bersungguh-sungguh dalam mengendalikan hawa nafsu. Di zaman sekarang, kita hidup di dunia yang penuh godaan materi. Setiap hari, Ahmad melihat teman-temannya memamerkan pencapaian mereka di media sosial. Dan sebelumnya, dengan memahami ajaran Al-Ghazali tentang Tazkiyatun Nafs, Ahmad mulai mengurangi ketergantungannya pada penilaian orang lain. Dia belajar bahwa semakin sedikit dia terpengaruh oleh dunia luar, semakin besar kedamaian yang ia rasakan di dalam hatinya. Di tengah perjalanannya ini, Ahmad juga mempraktikkan dua hal penting yang diajarkan oleh Al-Ghazali: sabar dan syukur. Saat menghadapi masalah di tempat kerja, alih-alih merasa terbebani, Ahmad mulai melatih kesabaran dan mencoba melihat setiap ujian sebagai kesempatan untuk tumbuh. Setiap kali ia merasa cemas, ia mengingatkan dirinya untuk bersyukur atas nikmat-nikmat kecil yang selama ini sering ia abaikan: kesehatan, keluarga, dan kemampuan untuk bekerja. Dalam usahanya untuk menyucikan jiwa, Ahmad juga memperbanyak ibadah dan zikir. Ia menyadari bahwa di tengah kehidupan yang sibuk, ia jarang meluangkan waktu untuk berhubungan dengan Allah. Mulai saat itu, Ahmad lebih konsisten dalam salat tahajud dan memperbanyak zikir. Dia merasakan ketenangan luar biasa setiap kali menyebut nama Allah. Dan lambat laun, segala tekanan yang ia rasakan mulai terasa lebih ringan. Zikir membantunya menyadari bahwa segala sesuatu di dunia ini sementara, dan hanya hubungan dengan Allah yang kekal. Namun, meskipun sudah berusaha keras, Ahmad tetap menghadapi tantangan dan kegagalan. Disinilah pelajaran terakhir dari Tazkiyatun Nafs sangat membantunya: tawakal, berserah diri kepada Allah. Setelah berusaha sebaik mungkin, Ahmad belajar untuk menerima bahwa hasil akhir adalah kehendak Allah. Tidak semua hal berada dalam kendalinya, dan itu bukan sesuatu yang harus ia khawatirkan. Dengan tawakal, Ahmad merasakan beban hidupnya terangkat, karena dia menyadari bahwa yang terpenting bukanlah hasil, melainkan usaha yang ikhlas dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Sang Pencipta. Ahmad kini hidup dengan lebih tenang. Dia tetap bekerja keras, tapi hatinya tidak lagi terombang-ambing oleh keinginan duniawi. Ia lebih sabar menghadapi masalah dan lebih bersyukur atas nikmat-nikmat kecil dalam hidupnya. Dengan mengikuti jalan Tazkiyatun Nafs dari Ihya Ulumuddin,
Ahmad berhasil menemukan keseimbangan dan kedamaian di tengah stres zaman now yang sebelumnya hampir mengalahkannya. Ini adalah cerita tentang bagaimana penyucian jiwa dapat menjadi solusi untuk menghadapi beban hidup modern. Kita semua, seperti Ahmad, bisa belajar untuk menyederhanakan hidup, membersihkan hati, dan mendekatkan diri kepada Allah untuk menemukan ketenangan sejati. Demikian pemaparan topik tips menghadapi stres zaman now, solusi dari Tazkiyatun Nafs dalam Ihya Ulumuddin, karya Imam Al-Ghazali. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita menuju jalan yang diridhoinya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.